Aku mau nanya tentang hobi manja yang Kalau sekarang sama dari yang kecil, dari kecil sampai sekarang hobi nggak pernah berubah. sama ya. Mm-mm. Kalau hobi itu berarti kan sudah mendarah daging turun temurun dari mama, dari nenek, dari mama, emang udah turun temurun. Kalau dibilang hobiku tuh adalah menari. Iya, aku seni. Suka ya. Suka. Jiwaku jiwa seni. Dari kecil aku tuh hobinya nari, terus juga selain nari aku juga hobinya emang di dunia olahraga. Aku hobi juga badminton, voli, basket, dan atlet lari jarak jauh. Pernah ya dulu. Ya, itu kalau badminton itu aku dari kelas 1 SD. Karena 1 mama SD. karena mama aku atlet badminton. Oh, Atlet, udah terkategori atlet ya, bukan pemain biasa, atlet ya. atlet ya. Udah atlet. Nah, kalau bisik dari papa, emang papa kan kerja di kepolisian gitu. Emang jiwanya emang jiwa apa ya, kalau aku bilang energik semua gitu. Terus kalau nari, hobi nari itu suka itu mungkin pada dasarnya dari nenek kali ya. Nah, dari nenek ataupun dari orang tua keluarga, tapi kalau dari mama enggak, dari nenek. Nah, sampai detik ini, sampai saat ini aku hobinya itu masih tetap aku jalanin, cuman kalau untuk atlet lari itu enggak lagi, karena kan udah basicnya aku udah terlalu capek. Paling enggak aku sekarang hobinya ya senam, zumba, nge-gym gitu ya. Terus hobinya nyanyi gitu. Nyanyi karena mamaku penyanyi dulu, selain atlet juga penyanyi kasidah. Mama. Tapi kalau aku penyanyi, kalau mama kasidah, kalau aku penyanyi reggae musik pop, Melayu, ya apa tuh bisa gitu, rock juga bisa gitu. Alhamdulillah. Terus dari beberapa hobi itu yang pencapaiannya maksimal yang mana? Kalau dibilang maksimal, kayak maksimal semua ya, alhamdulillah. Karena kan itu tadi, aku anaknya keras kepala. Ketika menurut aku itu wajib untuk aku jalani, itu aku suka. Ketika itu aku menyukai sesuatu yang aku sukai, maka itu akan aku kejar sampai aku puas sendiri. Iya. Itu dia, aku otaknya keras kepala. Jadi kalau dibilang pencapaian itu, ya kalau dari segi nari, dari kecil aja aku udah dapat piagam, yalah, itu udah daerah-daerah dan bahkan sampai ke provinsi dulu kan. Kecilnya udah jadi kebanggaan lah, setiap kali tampil di acara papa itu aku selalu hadir tampil untuk tarian daerah gitu. Nah, terus juga untuk di Jambi, karena aku pindahan kan dari kampung ke sini. Jadi kalau untuk di Jambi, di sini prestasinya apa? Ya itu loh. Itu tadi lari 800 meter, lari jarak jauh. Terus aku juga pernah jadi masuk dalam paskibraka. Pernah. Terus aku juga voli, badminton. Nah, itu kalau prestasi yang itu, dan aku sukanya juga pernah dulu tahun 2006 akhir mau masuk 2007 ya, berarti bulan-bulan 11 atau 12 aku pernah ikut audisi KDI 5 Jambi. KDI. Ya. Iya. Sampai mana tuh perjalanan itu? Alhamdulillah itu sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta ya. Ya, tapi gugur di Jakarta. Itulah dia tadi, anaknya keras kepala, anaknya strong gitu kan. Ini kalau udah diomongin, aku tadinya pola pikir ya, aku pikir ini lingkungan gitu ya kan, satu ruangan aja. Gugurnya aku tuh tadi nervous, gemeteran gitu. Nah, aku tuh nervous, grogi lah kata orang ya. Jadi ketika satu coach bilang, kamu tuh harus semangat ya, tampil lah Manja, kamu harus semangat. Waktu itu aku masih kelas 1 SMA.
Jadi dibilang gini, kamu harus semangat ya. Ini satu Indonesia yang ngelihat. Katanya gitu ya. Jadi langsung kayak langsung ngedown detik itu mental. Mau satu Indonesia atau apa yang aku pikir tadi itu cuman satu ruangan aja. Aku nggak begitu ngeh dulu, nggak begitu ngeh karena guru aku tuh bilang gini, "Alah udahlah, kamu tuh nggak usah cemas, kamu tuh nggak usah panik. Yang ditengok itu kan cuman kita aja di ruangan." Nah gitu. Aku nggak kepikiran sampai ditengok masuk layar TV gitu kan. Jadi waktu itu ketika itu aku nyanyi lagu Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat. Coba. Nah, jangan di sini lah. Ini udah malam. Mau mendengarkan suara emas. Ini udah malam. Jadi ketika nyanyi itu, Tapi ada videonya nggak? Nanti biar kita tampilin kalau ada kan. videonya masih ada. Ntar Masih deh ada aku ya. cari ya. Ya, tapi udah seperti itu ya udahlah gugur. Itu sih jadi pengalaman aja. Sampai detik itu akhirnya aku suka nyanyi di rumah. Itu aja sih. Dan kalau prestasi bilang lagi, aku juga hadir di Cek TV, aku main film komedi Jambi, Bladas Group, itu ada di YouTube. Boleh Bro. Nah, itu ada di YouTube, saksikan aja gitu Apa kan. nama Di YouTube-nya itu apa? Jack TV. Jack TV ya. Ada di Jack TV, Bladas Group itu ada. Dan itu banyak deretannya. Tapi kayaknya aku pernah dengar kamu deket dengan apa band yang baru-baru ini muncul ya? Oh iya. Apa Delicia ya? Iya, Nah, itu Delicia, gimana Delicia. Aku pernah jadi manajernya Delicia. Pernah jadi manajer Delicia. Mereka juga band bagus menurut aku ya. Dan itu juga mereka punya jam terbang yang tinggi. Mereka juga ada punya single lagu. Udah banyak dan itu anak-anak yang strong, luar biasa kalau aku bilang ya. Semangat, dan itu juga mereka membangun karir mereka dari nol gitu ya kan. Terus mereka juga orangnya gigih kalau aku bilang. Gigih, tetap kompak. Ini buat Delicia, halo anak-anakku ataupun adik-adikku. Udah lama kita nggak ngumpul bareng. Buat Delicia sukses selalu ya. Jobnya bertambah terus, sukses selalu deh, doa dari kakak. Nah, di balik itu aku udah mulai kerepotan karena anak udah mulai masuk sekolah. Terus aku bilang ke band Delicia ini, aku stop dulu untuk jadi manajer kalian. Ya kan, aku yang minta. Karena waktu itu aku di Jogja aku lagi di Malioboro. Aku lagi liburan ya, healing, capek gitu ya, otak mikir terus ya. Aku healing, terus aku bilang sama mereka nanyain, "Kak, kapan nih?" kata dia gitu kan. "Kapan nih Kak?" katanya, bla 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 bla. Aku bilang, "Dek, kayaknya aku nggak terkejar lagi untuk ngurusin kalian gitu." Nah, maka secara baik aku katakan aku mengundurkan diri sebagai manajer kalian. Karena aku udah mulai fokus ke karir aku dan karir adik aku, dan aku fokusnya sekarang ini menjadi manajer untuk adik aku. Adik aku kan Apa tuh? adik aku model. Sama juga dia main juga di Bladas Group. Sama juga satu tim. Aku, adik aku, terus Bang Ijal, Ardi dan Bang Anto, kami 5. Itu kita hadir di Bladas Group. Nah, kalau sekarang adik aku lagi fokus ke adik aku di model gitu, ngurusin anak, ngurusin kerjaan, ngurusin dia. Jadi kayaknya aku nggak ada waktu lagi untuk ngurusin mereka ya. Mereka baik-baik sih, alhamdulillah Kak, kita tetap jadi keluarga. Tapi itu dari awal kan? Kamu tuntun mereka itu dari awal kan? Enggak, tadinya mereka udah mereka bangun sendiri. Terus kenal sama aku, salah satu personilnya kenal sama aku. Terus dari Baru kamu ikut masuk Nata gitu? Iya, tadi awal mulanya dari sebuah cerita guyon ya, iseng-iseng kan. Karena aku tahu dia tuh, aku nengok di status snapnya tuh, status WA gitu. "Kamu band ya?" "Iya Kak, aku punya band bla bla bla." "Oh iya nih, teman aku ada mau buat acara nih, kalau bikin acara gimana?"
ngundang kamu, oh ya kak boleh gini-gini. Jadi akhirnya kita cerita di WA. Terus aku iseng, wah aku udah kayak manajer kalian aja ya, ngatur jadwal kalian. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa lah kak. Akhirnya kita ketemu, kita gini-gini bahas. Anaknya baik banget, sopan-sopan, santun gitu. Nah anaknya menghargai banget anak-anaknya. Ya udahlah, aku ikuti mereka, aku bentuk. Nah disitulah mulai terbenturnya lagi aku begitu banyak rutinitas dan pekerjaan. Itu sih. Tapi menurut aku pribadi sih di Jambi ini support untuk memajukan apalagi kayak di bidang musik itu kayak wadahnya tuh kayak kurang sih. Iya nggak sih? Apa gimana? Wadahnya untuk misalnya nih orang punya bakat nih, agak susah naik, itu agak susah. Iya nggak sih? Iya. Beda kalau dia tinggal di Jakarta, di Bandung mungkin kan. Ya itu kembali lagi ke, kalau aku bilang ke hoki mereka ya. Ke hoki mereka dan kembali lagi kegigihan mereka dan ketekunan mereka sih. Terus itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus kompak. Aku selalu bilang dulu dengan mereka, kalian apapun cerita harus kompak. Kalian itu saudara, kalian itu keluarga baru. Dan Delicia itu nama yang baru, bukan nama baru buat didengar, nggak, sudah lama dia tampil gitu ya kan. Maksudnya buat kalian gitu. Nah di balik keluarga yang di rumah ini loh ada suatu rumah yang kalian sebut itu Delicia. Mau itu rumah, mau tuh karir kalian, itu karir kalian gitu kan. Jadi aku pernah bilang bangun dong motivasinya lebih pokoknya banyak deh yang aku omongnya. Aku takut salah ngomong juga, aku minta maaf kalau salah ngomong ya. Ngeri gitu kan. Jadi kalau motivasi aku sangat selalu memberi motivasi ke mereka, sangat. Bahkan mereka tampil pun aku selalu hadir. Ada beberapa kali aku yang nggak hadir mungkin karena aku sakit ya, anakku juga sakit, itu juga. Nah kalau untuk mereka ya doa aku dan harapan aku, kalian tetap sukses dan tetap semangat berjuang. Kalian itu adalah satu bentuk keluarga solid deh. Solid itu, ya. Solid. Nah kalau untuk masalah maju ataupun apa, itu tinggal tergantung dari keberuntungan ya. Keberuntungan. Nah kalau aku sama adik aku, kenapa aku bilang aku nggak sanggup lagi jadi manajer mereka, aku yang mengundurkan diri secara baik-baik, karena ini untuk tingkat jadwal adik aku aja udah padat banget loh, ya kan. Belum lagi nanti ini aku aja sudah punya janji dengan, aku punya kakak di Jakarta, Kak Pipi, halo Kak Pipi gitu ya kan. Terus aku ada punya Om juga, Om Indra. Kita itu sudah buat jadwal untuk ke Jakarta untuk lebih, ya aku berharapnya bisa nasional ya. Amin. Ya berharapnya gitu, karena emang sudah dapat undangan privat secara pribadi, baik dari Ria Ricis, baik dari Om Dodi Sudrajat, itu sudah ada undangannya. Cuman time-nya ini belum dari aku, mereka nunggu aja gitu. Nah dari akunya kapan gitu, karena berhubung masih ada kerjaan di sini. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini aku cuman bisa gempor kerjaan kan, biar lebih cepat lagi. Mungkin aku akan lanjut ke sana deh, nemuin mereka. Karena bagaimanapun mereka sudah mengundang dan harus datang, menurut aku ya, menghargailah setidaknya.